sampai di depan rumah. Kami belum turun dari mobil. Aku pikir kamu gak jago gombal. Dia mengajakku bicara. Tubuhnya ia balikan ke arahku. Sontak keringat dingin ini bermunculan. Aku hanya diam sambil tersipu malu. Jadi kita pacaran, ucapnya. Gak pacaran, aku berkomentar. Ye, lalu sebelum menikah, apa namanya? Kondangan. Apa yang Ferry katakan membuatku tak bisa menahan senyuman lagi. Dia membuatku tertawa. Bukan gitu maksudnya. Makasih ya, Rel. Maaf kalau aku gak bisa romantis, gak bawa kamu ke tempat mewah buat kamu terpukau. Tapi kalau mau diulang, aku akan pesan tempat paling spesial untuk kamu. Tapi dia malah murung. Aku heran. Tapi apa? Ada rasa khawatir memburu dada. Tapi gak ada tempat spesial lagi selain ada di dekat kamu. Ih, sontak ku sundul kepalanya dengan telapak tangan ini. Tukang gombal, ketusku sambil tertawa. Aku gak pernah gombal, kecuali sama kamu. Bohong. Iya, sekali. Waktu sama Biatun. Pernah sedikit, jawabnya. Tuh kan, gak usah marah. Jangan takut kehilangan. Karena aku gak pernah ada niat untuk datang lalu menghilang. Ferry. Aku memukulnya hingga kami tertawa-tawa di dalam mobil. Ini adalah momen di mana aku dan Ferry sudah saling mengungkapkan rasa cinta. Memang ini rasanya beda saat aku dengan Mas Andri dulu. Dulu Mas Andri memang sok romantis, tapi hatiku tak semeleleh ini. Ada rasa gembira baru yang muncul tanpa permisi. Kenapa napas ini seperti terhembus dengan lega? Aku merasa bahagia di saat seperti ini, melepas canda dan tawa bersama pria yang selama ini membuatku nyaman. Secara diam-diam dia telah membuatku terpesona. Pengacaraku kini malah jadi pria yang aku cintai. Skenario Tuhan memang tidak ada yang tahu. Semoga Ferry benar-benar tulus mencintaiku. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu mobil. Ya ampun, kami lupa. Kami malah tertawa-tawa di dalamnya. Mereka pikir kami lagi ngapain. Aku segera turun. Yang mengetuk adalah Pak Satpam. Non, maaf, di belakang ada mobil lagi. Pak Satpam mengungkapkan. Aku dan Ferry heran. Siapa, Pak? Tanyaku sambil melihat memang ada mobil di belakang kami. Siapa itu, Pak? Aku bertanya pada Pak Satpam. Ada 2 buah mobil ternyata. Bukan cuma satu saja yang datang. Ferry masih ada di dalam mobil. Hati ini masih agak senyum-senyum karena Ferry ternyata telah mengungkapkan perasaannya padaku. Dan ternyata aku baru sadar, perasaanku selama ini adalah rasa nyaman yang berakhir mencintainya pula. Mobil itu berhenti di sampingku. Pintu mobil mulai membuka. Benar-benar kaget. Hah, Tante Sandra, Putri, itu siapa lagi? Ucapku heran. Lalu Ferry keluar. Ia malah senyum-senyum seperti tahu dengan apa yang terjadi. Bola mata ini melirik ke sana kemari, ke arah 2 mobil itu, juga ke arah Ferry. Silahkan masuk, silahkan. Tek. Tiba-tiba Simbok dan Biatun menyuruh mereka masuk. Aku nyatanya masih heran. Fer, aku menegur Ferry. Rel, Ferry, sapa Tante Sandra. Tapi ia tak mendekat padaku. Mereka langsung masuk. Ya, mereka karena ada 4 orang lain yang tak aku kenali selain Putri, Arjuna, dan Tania. Assalamualaikum, sapa Tante Sandra pada orang rumah. Aku masih menatap heran. Gue masuk ya, kata Arjuna dengan tatapan aneh, seperti sedang ada sesuatu. Mengejek atau apa? Fer, mereka... Aku menegur Ferry lagi. Semuanya sudah sampai ke teras rumah, sedangkan aku masih bersama Ferry. Bukankah kalau serius harus datang ke rumah? Kalau gitu, aku tunggu kamu di dalam. Aku, Mama, dan semuanya menunggu kamu di dalam. Bye. Tek. Mataku berkedip refleks. Ferry meninggalkan diriku yang kini mematung kaget.
Keringat dinginku mulai muncul. Seketika tubuh ini gemetar hebat. Ada apa ini? Non, jalan belakang. Ayo cepat mandi. Kan mau lamaran, kata Simbok. Tenggorokan ini tiba-tiba tercekak. Mulut ini menganga karena kaget. Hah, lamaran? Netraku masih melebar. Simbok manggut-manggut. Ayo, ia mengajakku jalan pintu samping lewat garasi. Aku ingin bicara tapi terhalang oleh senyuman. Mbok, kok... tadi Simbok ditelepon sama Bu Sandra. Katanya mau lamaran ke sini. Simbok menjelaskan. Lamar siapa? Hati ini makin berdebar-debar. Lamar si Atun. Ya si Non lah. Non, ayo cepat masuk. Mandi, ganti baju ya, Non. Simbok mau ambil suguhan dulu. Setelah berkata hal yang membuatku merasa melayang-layang di udara, Simbok pergi. Benarkah ini? Apa ini mimpi? Kucubit kulit Ari. Au, ternyata sakit. Mana bisa aku dilamar tiba-tiba seperti ini? Mau ditaruh di mana mukaku? Aku masih acak-acakan dengan wajah yang berminyak. Nafas ini masih terus kuatur. Tak bisa bicara apapun lagi. Langsung saja aku berlari masuk ke dalam. Untungnya ada jalan rahasia menuju kamarku. Dak-dikduk jantung ini. Aku telah masuk rumah dan mereka tak melihatku. Entah mengapa aku merasa salah tingkah. Ini bukan kali pertama aku dilamar. Tapi situasi dan kondisinya berbeda. Ada debaran-debaran yang baru saja aku alami. Debaran dan gemuruh ombak ini tak hadir saat Mas Andri melamarku. Mbak Aurel, sapa seseorang dari atas tangga. Ku tengok seketika. Hah, aku kaget. Siapa dia? Mbak, saya make up dan hairstylist. Ayo, saya sudah siapkan gaun cantik untuk Mbak Aurel. Salivaku sudah terteguk. Hairstylist, make up. Diri ini masih mematung. Bibi yang panggil, biar Non gak banyak mikir. Bibi tahu loh gimana dandan seseorang yang lagi kasmaran. Lama, banyak mikir. Hah, ayo. Bibi menuntunku naik tangga satu persatu. Netra ini masih kedap-kedip tak percaya dengan apa yang terjadi. Aku menaiki anak tangga satu persatu hingga tak sadar sudah sampai di kamar. Non, cepat mandi, jangan lama, kasihan para tamu. Ucap Bi Atun lagi. Mulutku tak bisa menganga untuk bicara. Non, aku masih melamun. Ayo. Simbok memberikan handuk plus kimono untuk kupakai membilas air di badan setelah mandi. Silahkan duduk, Mbak Aurel. Perkenalkan, nama saya Prita. Wanita yang katanya akan mendandani diriku itu namanya Prita. Aku manggut-manggut lalu duduk dengan perasaan aneh. Mbak, kok Mbak sudah di sini saja? Beneran mau dandani saya? Aku bertanya pada Mbak Prita yang akan bertugas menyulap diriku. Padahal aku bisa dandan sendiri. Kenapa mereka serepot ini? Ya, saya dipanggil untuk mendandani Mbak Aurel. Kita mulai ya, Mbak. Jawabnya. Tak bisa apa-apa lagi. Aku hanya bisa manggut-manggut masih tak percaya. Mbak cantik sekali. Calonnya juga tampan sekali. Cocok, kata Mbak Prita. Oh ya, cocok, tanyaku. Ia manggut-manggut sambil menyiapkan semua alat-alat rias. Mbak Aurel udah mandi kok keringetan. Masih shock ya? Atau gugup? Kata Mbak Prita. Masa sih, Mbak? Iya, coba rileks. Mbak, atur nafasnya. Ia menuntunku untuk bersikap tenang. Saya tenang kok, ucapku. Masa sih? Ini kok kayak gugup banget, katanya. Aduh, saya gak tahu deh, Mbak. Apa jangan-jangan saya sakit ya? Ucapku lagi. Kayaknya suhu tubuh Mbak Aurel di atas rata-rata, kata Mbak Prita. Memang, suhu tubuhku panas sekali, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Nanti make upnya gak bagus. Sebentar, saya ke toilet lagi dulu. Aku buru-buru hengkang dari kursi. Mbak Prita hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Aku sampai di wastafel. Nafas ini terus kuatur. Ku pandangi diri ini di cermin.
Aku, seorang Aurel akan kembali dilamar pria. Apa ini memang nyata? Aku masih tak percaya. Berkali-kali aku coba bangunkan mimpi ini, tapi ini sama sekali bukan mimpi. Ini benar-benar kenyataan. Apa iya? Tes, air mataku malah menetes. Teringat almarhum papa dan almarhum mama. Mereka tak bisa menyaksikanku. Ini adalah kali kedua aku akan dilamar lagi tanpa mereka. Dua orang yang sangat aku cintai dan aku banggakan. Entah mengapa dada ini sesak sekali. Aku rindu mereka. Kuharap mereka akan menyaksikan dengan bahagia momen nanti, di mana aku akan dilamar oleh pria yang selama ini membuat langkahku nyaman dan aman. Ferry. Dia pengacaraku yang sangat menyebalkan. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Dan aku pun merasa hal yang sama. Hampir 3 menit aku menatap diri di cermin sambil meneteskan air mata karena mengingat almarhum orang tua. Semoga mereka juga bisa bilang kalau Ferry adalah laki-laki yang tepat untukku. Bersambung.